Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi tentang konsep ketenagakerjaan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu konsep ketenagakerjaan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan Diana. Betul. Lagi? Ya, betul. Oke. Di sini konsep ketenagakerjaan itu adalah memiliki arti yang sangat luas. Bukan hanya membicarakan tentang tenaga kerja saja, tetapi melainkan sistem persoalan yang segala sesuatu itu berhubungan dengan konsep tenaga kerja, yakni selama waktu kita bekerja, sebelum kita bekerja, dan sesudah lama kita bekerja. Tujuannya untuk apa sih Bu kita belajar tenaga kerjaan? Nah, di sini tujuannya kita belajar ini agar kalian bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan, cara melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja itu bagaimana, dan sistem upahnya itu seperti apa di Indonesia ini. Ibu harap kalian memperhatikan materi ini dengan baik karena sebagian kisi-kisi UTS Ibu ambil dari materi ini ya, dan materi ini juga berguna bagi kalian yang sudah lulus kuliah nanti dan ingin mencari pekerjaan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, hari ini Ibu menggunakan media PowerPoint dan model yang Ibu gunakan di sini adalah model snowball throwing. Di mana nanti setelah Ibu menjelaskan materi yang sudah Ibu jelaskan, nanti di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, di mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 3 orang atau 4 orang. Nah, masing-masing kelompok tersebut menentukan siapa yang pantas menjadi ketua kelompok. Nah, setelah kalian membentuk kelompok dan sudah menentukan kelompok dan sudah menentukan ketua kelompok masing-masing, silakan ketua kelompok maju ke depan dan Ibu nanti akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran snowball throwing ini. Nah, setelah ketua kelompok menerima arahan dan penjelasan dari Ibu, silakan ketua kelompok menjelaskan kepada masing-masing anggota kelompoknya. Setelah kalian menjelaskan kepada anggotanya, silakan setiap kelompok itu membuat 1 buah pertanyaan, dan 1 buah pertanyaan itu kalian harus bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Setelah kalian membuat pertanyaan, silahkan kertas yang ada soal tadi itu kalian gulung buat seperti bentuk bola. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan pembelajaran snowball throwing. Oke. Sekarang kita lanjut saja ke materinya. Nah, di sini yang pertama ada konsep ketenagakerjaan. Nah, konsep ketenagakerjaan ini memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya membicarakan tentang tenaga kerja saja, tetapi melainkan sistem persoalan yang segala sesuatu itu berhubungan dengan tenaga kerja selama masa kerja atau sebelum dan sesudah lama bekerja. Angkatan kerja itu adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Nah, di sini ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi untuk mencapai suatu kesejahteraan. Dalam arti sempit, kesempatan kerja itu adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Lanjut
di sini yang kedua ada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, di sini kualitas tenaga kerja itu menyangkut sumber daya manusia atau jika dibandingkan dengan unsur non SDM, contohnya seperti modal, mesin, material, metode, pasar, dan informasi. Nah, di sini kualitas tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama itu ada pendidikan, di mana pendidikan ini sangat penting dalam mengembangkan diri serta kemampuan untuk memanfaatkan semua sarana, merupakan landasan yang sedang mencari pekerjaan atau lowongan. Nah, yang kedua di sini ada mengadakan latihan kerja. Nah, di sini yang memiliki kemampuan harus mengadakan latihan tenaga kerja dulu, seperti latihan kesehatan dengan melalui perbaikan gizi penduduk. Nah, yang terakhir ini ada mengadakan latihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerja sendiri. Selanjutnya ada sistem upah. Nah, sistem upah ini adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang telah diberikannya dalam proses produksi atau barang atau jasa selama bekerja di perusahaan. Nah, tinggi rendahnya gaji atau upah itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor jumlah permintaan tenaga kerja. Yang kedua di sini ada penawaran tenaga kerja. Nah, selanjutnya di sini ada sistem upah yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada upah borongan, di mana sistem upah borongan ini antara kesepakatan kedua belah pihak, yakni pemberi gaji dan penerima gaji. Yang kedua itu ada upah gaji atau bonus. Nah, di sini upah bonus itu mempunyai tujuan agar pekerja menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada upah mitra usaha atau sistem mitra usaha. Mitra usaha ini dilaksanakan dengan upah tidak diberikan semua. Maksudnya di sini upahnya hanya diberikan separuh saja, tidak semua upah itu diberikan secara langsung. Selanjutnya ada kebijakan upah minimum di Indonesia. Nah, kebijakan upah minimum itu adalah yang diterima agar mereka dapat mempertahankan kesejahteraan dan hidup layak serta mengurangi garis kemiskinan. Selanjutnya di sini ada pengangguran. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pengangguran? Ya, silahkan. Oke, sini berjelaskan dulu ya. Nah, selanjutnya ada pengangguran. Nah, apa itu pengangguran? Nah, di sini pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka belum tentu diterima di sebuah perusahaan seperti itu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran ini dibagi menurut lama waktu bekerja dan menurut sebab terjadinya. Yang pertama itu ada pengangguran ketidakcakapan. Di sini adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani. Yang kedua di sini ada pengangguran terselubung, di mana pengangguran ini terjadi apabila pekerja telah menggunakan waktu kerja secara penuh di suatu pekerjaan. Yang ketiga ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak ada lapangan pekerjaan. Selanjutnya di sini menurut sebab terjadinya.
Nah, di sini ada pengangguran siklis, yang kedua ada pengangguran friksional, yang ketiga ada pengangguran teknologi, yang keempat pengangguran musiman, dan yang terakhir itu pengangguran voluntary. Nah, selanjutnya di sini cara mengatasi pengangguran. Nah, di sini kita akan membahas cara mengatasi pengangguran. Nah, bagaimana Bu cara mengatasi pengangguran tersebut? Nah, yang pertama itu kita wajib belajar 9 tahun. Yang kedua itu program padat karya. Yang ketiga ada pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan. Yang keempat ada program transmigrasi. Yang kelima ada program kredit usaha atau disebut KUR. Yang keenam itu ada perbaikan sistem informasi kerja. Yang terakhir itu ada program nasional pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mungkin selanjutnya silakan masing-masing kelompok maju ke depan. Kita bermain pembelajaran snowball throwing ini. Silakan. Nah, di mana nanti semua anggota kelompok itu membuat sebuah lingkaran. Nah, di sini Ibu minta perwakilan satu orang untuk menjadi pelempar. Di mana nanti pelempar ini akan melemparkan sebuah bola yang sudah ada pertanyaan tersebut kepada temannya. Nah, siapa nanti yang terkena lemparan bola tersebut, dia yang akan menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, di sini siapa yang terkena bolanya? Ya, silakan baca soal dan jawab pertanyaan soal tersebut. Oke, Oke, itu saja pembelajaran dari snowball throwing. Mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu ketenaga kerjaan? Ya, silakan. Oke. Nah, di sini tenaga kerja itu memiliki arti yang sangat luas. Jadi, tenaga kerja itu bisa meliputi masa sebelum bekerja, masa setelah bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Oke, mungkin di sini ada yang ingin bertanya atau yang tidak paham, atau ada yang tidak paham tentang materi ketenaga kerjaan ini. Oke, Ibu mengakhiri pertemuan kali ini. Di sini Ibu ada sedikit tugas yang harus kalian kerjakan dan bisa kalian kumpulkan minggu depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan materi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.